Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ani, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang statistik dan statistika, materi matematika wajib kelas 12 MIPA dan IPS. Oke, ini kompetensi dasar kita, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, statistik. Apa itu statistik? Pengertian sederhana statistik itu artinya data. Nah, pengertian lebih luas itu artinya data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan data, dan akhirnya mempresentasikan data. Jadi, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari statistik. Kemudian jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika itu ada dua. Pertama, statistika deskriptif yang isinya adalah berupa penyajian data, kemudian ukuran pemusatan, ukuran penyebaran. Sedangkan statistik induktif itu isinya tentang probabilitas, teori keputusan, dan pengambilan keputusan. Nah, populasi dan sampel. Populasi itu sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel itu suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Misal, Bu Ani punya penelitian tentang pengaruh makan coklat terhadap hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 92 Jakarta. Nah, berarti kan Bu Ani mau meneliti anak-anak SMA 92 tuh, gitu kan. Sedangkan anak SMA 92 itu jumlahnya sampai 800-an gitu. Nah, populasi yang dimaksud berarti karena objek penelitiannya yang menjadi perhatian Bu Ani adalah siswa SMA Negeri 92, maka populasinya adalah seluruh anak murid SMA Negeri 92 Jakarta. Tetapi pada pelaksanaannya ada beberapa kendala kalau semuanya harus diteliti gitu kan. Coba anak-anak sebutin kira-kira kendalanya apa saja. Mungkin kendala paling sederhana adalah coba bayangin kan penelitiannya kan ngasih makan coklat tuh. Harga coklat berapa? Terus kita mau penelitian berapa hari? Terus kita kasih makan anak-anak coklat sampai 800 orang seharinya, misal seperti itu. Misal penelitiannya makan waktu berapa hari? Kan biaya ya anak-anak besar sekali biayanya. Itu sebabnya pada penelitian tidak semua anggota populasi diteliti. Cukup diambil sampelnya saja, yaitu bagian dari populasi tertentu. Tentu ada syarat-syarat tertentu cara pengambilan sampel. Misal harus acak. Tidak boleh milih-milih. Misal contoh, udahlah kita pilih aja dari anak yang ini, kelas yang ini ambil yang pinter, si A, si B kan pinter gitu kan. Jadi kan biar penelitian kita terkesan berhasil. Memang gara-gara makan coklat dia pinter, padahal mah memang dia udah pinter gitu kan, emang dia jago matematika. Jadi pengambilan sampel juga harus acak, tidak boleh subjektif seperti itu. Dengan kita mengambil sampel secara acak, maka bisa merepresentatifkan hasil penelitian kita. Apapun yang terjadi keputusannya terhadap sampel itu nanti akan berlaku bagi anggota populasi. Selain masalah biaya, tentu akan ada masalah lainnya. Misal contoh penelitiannya berapa mengolah datanya yang terlalu banyak dan segala macamnya gitu kan. Itu sebabnya kenapa ada namanya sampel. Oke, semoga anak paham ya. Kemudian jenis-jenis data. Jenis data itu ada dua. Pertama kualitatif,
bukan angka, contoh jenis kelamin, warna kesukaan, asal suku, dan lain-lain. Dan satu lagi data kuantitatif, itu berupa angka. Data kuantitatif ini ada dua, pertama data diskrit, dan satu lagi data kontinu. Data diskrit itu jumlah mobil, jumlah siswa, jumlah guru, jumlah barang, dan lain-lain. Kalau data kontinu itu dinyatakan dalam urutan atau ukuran yang kontinu, seperti berat badan, tinggi badan, dan kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa ada empat cara. Pertama, penelusuran literatur. Artinya pernah diteliti sebelumnya dan dicatat hasilnya, dan hasil tersebut dapat digunakan kembali untuk penelitian. Yang kedua, lewat angket atau kuesioner. Yang ketiga, lewat wawancara, dan yang keempat, lewat pengamatan. Penyajian data. Nah, penyajian data itu tujuannya biar gampang ya. Artinya data itu bisa kita lihat hasilnya sehingga mudah untuk diambil kesimpulan. Pertama dalam bentuk tabel. Tabel itu kumpulan angka yang disusun menurut karakteristik data. Kemudian ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan ogif. Nah, kalau data tunggal itu cara menjanjikannya bisa lewat diagram batang, garis, dan lingkaran. Sedangkan data kelompok itu cara menyajikannya bisa lewat histogram dan ogif. Nah, sekarang kita contohkan, Boni contohkan cara menyajikan data tunggal. Di sini ada data banyak siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu. Ada datanya di sini matematika 60 siswa, bahasa Indonesia 54, bahasa Inggris 42, IPA 36 dan IPS 48. Nah, ini contoh untuk membuat diagram batang dan garisnya. Diagram batangnya sederhana, matematika ada 60, gitu. Oh, berarti ada 60. Setiap satu batang merepresentasikan pengamatan setiap kelas. Bahasa Indonesia 54, kemudian bahasa Inggris 42, kemudian IPA 36 dan IPS 48. Kemudian ini diagram batang tadi ya. Nah, ini diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini boleh disajikan dalam bentuk persen. Bagaimana cara mencarinya? Misal contoh matematika. Di situ ada 60 orang yang suka. Nah, jumlah pengamatannya di sini ada 240. Maka ketika ngubah dalam ke persennya itu 60 per 240 dikali 100%, sehingga diperoleh 25%. Maka anak bisa lihat di sini. Oh, di matematika ada 25%. Nah, dibuat gambarnya seperti itu. 25%, seperempat bagian. Kemudian IPS ada 48 anak. 48 dibagi 240 dikali 100%, jumlahnya 20%. Maka dibuat gambarnya menjadi IPS 20%. Dan selanjutnya itu cara menyajikan diagram lingkaran. Kemudian nanti anak-anak ada tugas ya terkait dengan data tunggal ya, bentuknya pengamatan. Oke. Sekarang kita contohkan penyajian data kelompok. Penyajian data kelompok dalam bentuk histogram. Di sini ada data kelompok seperti ini. Anak bisa lihat. Nah, di sini berarti kalau kita lihat ada banyak kelasnya sebanyak 6 seperti itu. Buat dicontohkan, kelas pertama itu datanya 40 sampai 49 dengan frekuensi sebanyak 4. Kemudian kelas keempat, anak-anak bisa lihat di situ kelas 4. Kelas keempat itu datanya 70 sampai 79 dengan banyak frekuensinya sebanyak 10. Nah, kalau dibuat histogram, bagaimana caranya? Seperti ini histogram gambarnya. Nah, keterangan histogram, misal contoh ya, kelas pertama ya, kita cari dulu TBK-nya dan TBK dan TAK. Apa itu TBK? TBK itu tepi bawah kelas, TAK itu tepi atas kelas. Contoh ya, pada kelas pertama itu kan tadi batas bawahnya 40, batas atasnya 49. Maka cara mencari TBK-nya, tepi bawah kelasnya adalah
40 diambil 0,5 sehingga dapat hasil 39,5. Sedangkan cara mencari tepi atas kelas itu caranya 49 ditambah 0,5. Jadi batas atasnya 49, kita tambah 0,5 jadi 49,5. Sehingga tercerminkan dalam histogramnya ini kelas pertama seperti ini. Dengan tepi bawahnya 39,5 dan tepi atasnya adalah 49,5. Itu. Jadi setiap kelas digambarkan dalam satu batang. Seperti itu. Contoh lagi misal kelas keempat. Nah, itu 39,5 49,5 ya di situ ya. Nah, kelas keempat TBK-nya berarti dengan batas bawahnya 70, maka 70 dikurang 0,5 dapat 69,5. Sedangkan tepi atasnya dengan batas atas 79 berarti ditambah 0,5 jadi 79,5. Kita buat histogramnya kelas keempat nih. Nah, ini kan nyambung-nyambung terus ya anak-anak ya. Otomatis tepi atas kelas pertama otomatis jadi tepi bawah kelas kedua. Otomatis kan ya, karena kan nyambung nempel dia ya kan. Nah, kelas keempat juga begitu. Otomatis TBK pada kelas keempat yang sebesar 69,5 ini pasti nilai tepi atas kelas yang ketiga gitu kan. Karena kan nyambung terus seperti itu. Nah, kita lihat di sini kelas keempat TBK-nya 69,5 tuh bisa dilihat. Sedangkan TAK-nya 79,5, frekuensinya berarti sebanyak 10. Maka bikin batangnya, puncaknya sampai di angka 10 seperti itu. Ini untuk bikin histogram. Adalah penyajian data kelompok dalam bentuk OGIF. Misal Boni punya data seperti ini, banyak kelasnya berarti ada 5 ya. Nah, ini namanya OGIF. OGIF apa ini? Ini namanya OGIF positif. OGIF positif itu diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari. Kumulatif itu apa? Akumulasi ya anak-anak. Kumulatif itu sama aja akumulasi atau penjumlahan, penambahan. Boni contohkan ya cara membaca OGIF-nya ya. Contoh ya, misal cara membaca OGIF positif kita mulai dari kelas yang pertama. Kelas pertama itu kan batas atasnya 29 ya. Otomatis kan tepi atas kelasnya berapa? 29,5 betul. Kan ditambah 0,5. Anak-anak bisa lihat di atas pada kelas yang pertama ini berapa banyak frekuensi nilai data yang kurang dari 29,5. Tentu hanya ada 8 ya kan frekuensinya ya kan. Hanya ada 8, maka frekuensi kumulatifnya baru 8. Sehingga kita buat di OGIF-nya nanti seperti ini tuh. 29,5 banyak frekuensi kumulatifnya 8. Dititikin, titik seperti itu. Kemudian ketika kelas berikutnya kan berarti tepi atasnya 34,5 ya. Nah, berapa banyaknya frekuensi dengan nilai kurang dari 34,5? Otomatis nilai-nilai yang kurang dari 34,5 itu ada pada kelas pertama dan kelas kedua. Kelas pertama jumlah frekuensinya ada 8, kelas kedua jumlah frekuensinya ada 11. Jadi kalau di total akumulasinya gitu, itu ada sebanyak 8 tambah 11. Berarti 19 gitu. Jadi berapa banyak jumlah frekuensi nilai kurang dari 34,5? Ada 19. Maka kita buat di OGIF-nya pada saat 34,5 itunya frekuensi kumulatif kurang darinya ada 19. Titikin di angka 19. Selanjutnya baca kelas berikutnya. Kelas berikutnya tepi atasnya kan 39,5 tuh. Nah, berapa banyaknya yang nilai kurang dari 39,5? Tentu kamu bisa lihat itu ada di kelas pertama, kedua, dan ketiga. Berarti kalau di total 8 tambah 11 kan tadi 19. Kita tambahin dengan 15, itu berarti dapat 34. Maka kita gambar lagi di titiknya 39,5 itu frekuensinya 34. Begitu pula kelas yang berikutnya, tepi atasnya 44,5 berarti berapa banyaknya frekuensi dengan nilai kurang dari 44,5? Tentu semua nilai frekuensi yang ada di kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti tadi 8 plus 11 plus 15 udah 34, kita tambah lagi 14. Kita tambah lagi 14 jadi 48. Maka kita buat OGIF-nya jadi 48. Nah, terakhir berarti jumlahnya ada 56. Ini namanya OGIF.
Nanti berlatih penyajian data kelompok. Ini ada tabel seperti ini. Data kelompoknya anak-anak buat ya, gambar histogram dan OGIF dari tabel data berikut. Kerjakannya pada buku catatan, kemudian seperti biasa nanti upload ya ke Google Classroom. Sedangkan untuk penyajian data tunggal, itu anak-anak boleh dikasih waktu sepekan untuk melakukan pengamatan. Apa yang diamati? Yang diamati adalah penambahan kasus positif aktif COVID-19 setiap harinya pada kelurahan tempat kamu tinggal. Anak-anak bisa akses lewat situs resmi web DKI ya, www.corona.jakarta.go.id, atau anak-anak bisa melalui aplikasi Jaki. Di situ kamu cari di update COVID-19, data pantauan, peta kasus, kemudian klik kelurahan tempat kamu tinggal. Kamu catat data total kasus positif aktif COVID-19 selama sepekan ya, dimulai pada hari ini. Tulis dalam bentuk tabel, kemudian buat diagram batang dan grafik garisnya aja ya. Terus tulis nama, kemudian kamu foto, scan PDF, lalu upload di Google Classroom yang nanti lapaknya akan tersedia pada hari ke-7. Anak-anak selamat menjadi pengamat ya. Semoga anak-anak bisa gitu ya, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga Allah mudahkan anak-anak belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.